pada asana, panganjali. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan anak-anak duduk. Selamat siang anak. Selamat siang. Semangat sekali ya hari ini. Seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita lakukan absen terlebih dahulu. Oke, nomor 1 Cahyana Saputra. Hadir? Hadir, Bu. Nomor 2 Handayani. Hadir. Berapa orang ya sakitnya? 2 orang ya. Hadirnya tidak ada, Alfa tidak ada. Oke, terima kasih ya anak ya. Hari ini kita akan membahas materi bab pertama mengenai harmonisasi antara hak dan kewajiban dalam perspektif Pancasila. Silakan kalian buka dulu buku paket kalian, itu ada di halaman 17. Oke, coba kalian amati. Gambar ini gambar apa? Yang bisa tolong angkat tangannya? Ayo siapa? Membayar pajak. Membayar pajak. Ada lagi yang lain? Belum tentu satu penafsiran orang mengamati gambar itu sama dengan yang lain. Nggih? Ada? Siap? Apa? Mengantri. Ya boleh. Oke, gambar kedua. Demonstrasi. Demonstrasi. Lagi selain itu, nggak gelap ya? Tawuran. Oke, boleh. Ya, sudah ya. Nah, nanti kalian akan menemukan jawaban yang benar dari penjelasan Ibu nanti ya. Yang pertama, di antara dua gambar yang Ibu tunjukkan tadi, yang manakah termasuk contoh dari kewajiban sebagai asasi manusia? Mengantri. Membayar pajak. Lebih tepatnya adalah taat membayar pajak. Terus, yang lagi satunya itu Kesejahteraan. Menuntut hak dulu demo dan hak. menuntut haknya. Oke. Kalau tawurannya itu bersifat anarkis seperti ini, apakah bisa dikategorikan sebagai penuntutan hak yang benar? Tidak, Bu. Tidak. Tidak. Ini adalah juga termasuk salah satu dari pelanggaran hak. Betul. Berarti sudah tahu kalian ya, kewajiban itu adalah mentaati membayar pajak. Pengingkarannya seperti apa? Tidak mentaati pembayaran pajak. Seperti itu ya. Kalau hak yang tadi adalah menuntut hak dengan menyuarakan aspirasi. Pelanggarannya Demonstrasi. melakukan mengajukan aspirasi dengan cara anarkis seperti melakukan tawuran. Itu betul ya. Nah, dari sana kalian bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan hak. Ya, di belakang. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapat. Betul. Bagus sekali ya, sudah baca buku tadi ya. Belum. Wih, hebat. Sudah bisa jawab. Tapi ini adalah satu hal yang sudah kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Hak ini adalah sesuatu yang kalian dapatkan. Ya. Terus kalau kewajiban itu apa? Saya Di belakang. Di belakang. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Oke, betul. Kewajibannya itu adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan ikhlas tanpa balasan
semua hal ini harus kalian lakukan dengan harmonis. Harmonis dalam artian dilakukan selaras, serasi, dan seimbang. Jangan kalian menuntut hak tapi melupakan kewajiban. Contohnya saja, kalau kalian di rumah ya, di lingkungan keluarga kalian disuruh nyapu. Dek nyapu, nanti ibu kasih hadiah gitu kan. Apa kamu diberi hadiah dulu baru nyapu? Nah, pasti kamu akan melakukan kewajiban dulu baru minta hadiahnya, diberi hak oleh orang tua kalian. Itu ya, harmonis sudah. Dalam perspektif Pancasila, Pancasila yang maksud ini adalah dasar negara Indonesia. Kalian memandangnya dari segi nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Oke, sampai di sana Ibu menjelaskan. Ibu mau hari ini kalian membuat kelompok, ya, duduk seperti gajah ya, tapi Ibu bagi 3. Kalian memecahkan masalah dengan mengamati gambar yang ada di buku paket. Di sana ada gambar orang yang sedang melakukan tindakan demonstrasi. Kemudian gambar yang kedua itu ada contoh tragedi Trisakti, ya. Terus yang ketiga ada di sini gambar gerakan G30 SPKI. Jadi sudah jelas ya. Kelompok 1 itu mengamati gambar 1, kelompok 2 mengamati gambar 2, dan kelompok 3 mengamati gambar yang ketiga. Ada yang kurang jelas? Jelas. Apa yang kalian amati di sana? Gambar tersebut apakah termasuk hak, pelanggaran hak, atau termasuk pengingkaran kewajiban? Dan berikan 3 minimal alasan. Oke? Silakan dikerjakan. Kelompok 1 kelompoknya Cahyana ya. Coba kamu amati gambar yang pertama itu. Gambar yang pertama. Yang apa? Yang anarkis. Berhubungan kewajiban sama hak kan Bu? Ya, apakah termasuk pengingkaran kewajiban itu atau pelanggaran hak? Menurut kelompok kita itu melanggar kewajiban karena kan dia contohnya tuh demo seharusnya dia kan melakukan haknya itu tapi dia melanggar. Mungkin bagi mereka yang melakukan demonstrasi itu dia nggak dapat hak padahal belum melakukan kewajiban. Baru itu aja kita dapat Bu. Oh iya. Jadi mau menambahkan? Sama jawabannya? Saya juga ingin menambahkan dari kelompok saya, yaitu tidak hanya melanggar dari kewajiban, tetapi juga pelanggaran terhadap hak. Dari segi mana dikategorikan melanggar kewajiban? Dia nggak bayar pajak tapi dia melakukan demo. Oh iya. Penyebab dia melakukan demo karena dia tidak membayar pajak. Terus kalau dari haknya itu harusnya dia boleh menuntut haknya mungkin dengan aspirasi yang positif, tidak harus melakukan demonstrasi yang anarkis yang dapat menyebabkan kerugian terbesar untuk negara, terus juga terdampak kerugian terhadap masyarakat lainnya. Iya, betul sekali ya. Ini menambahkan sedikit ya. Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan, ketiga persatuan, keempat kerakyatan, dan yang kelima keadilan. Ya, bagus sekali anak-anak ya. Ibu rasa diskusi kelompok hari ini sudah Ibu akhiri sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan yang kurang jelas, ada penjelasan yang kurang dimengerti untuk anak-anak. Sudah sangat jelas ya. Nah, kalau sudah, untuk melanjutkan materi berikutnya minggu depan, tolong kalian pelajari dan dibaca ya. Bab 2 itu mengenai demokrasi. Ya, nah untuk refleksi hari ini kalian menjawab soal yang ada di bab 1. Oke? Ya, sampai sini anak-anak, kita akhiri dengan pramustanti. Pada asana. Rama Santi. Om Santi 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 Om. Tadi kita diawali dengan doa, maka diakhiri pula dengan doa. Berdoa mulai.
berdoa selesai. Selamat siang anak-anak, sampai jumpa minggu depan ya. Selamat pagi Bu Reza. Ya, tadi saya sudah amati metode mengajar, kemudian masuk di supervisi saya. Ya, kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang apa yang saya amati. Ya, yang pertama jalinan rasa simpati selain pengertian anak-anak sudah jadi ya, rasa saling mengiriki, kemudian guru memberikan keteladanan. Nah, hanya saja saya lihat tadi penggunaan media, karena mungkin ada gangguan teknis, ini tidak bisa digunakan media itu. Untuk ke depan, hal ini bisa dipersiapkan sebelumnya, sehingga nanti pas ketemu anak-anak, ya kalau ada kerusakan mungkin kalau di masalah sarpras ini bisa menghubungi sarana, sehingga nanti benar-benar apa yang disajikan kepada anak-anak sudah siap. Ya, itu kemudian visual juga, kemudian masuk ke tubuh, gestur tubuh udah bagus. Nah, kemudian yang perlu nanti untuk ke depan ini untuk media yang inovatif ini seperti pemutaran video. Tadi kan cuma gambar ya. Nanti kalau bisa orang demo itu kayak apa, kemudian orang bayar pajak itu kayak apa, kemudian termasuk musiknya. Ya, itu ya ke depan itu yang yang saya harapkan. Tentunya nanti kegiatan ini fokus pembelajaran ini PPKN bisa dia menumbuhkan rasa cinta tanah air dan sebagainya. Ya, tidak perlu ya lagu-lagu perjuangan sebelumnya. Ya itu saja. Terima kasih banyak. Semoga kita sehat semuanya. Ya. Om.